semoga kalian tetap sehat selalu ya di rumah. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita akan dengarkan dulu pantun yang dibuat oleh Ibu Susi. Silakan. Ibu ada pantun nih. Pak petani membawa cangkul, Cakep. membawa cangkul untuk bertani. Cakep. Karena kita sudah berkumpul, Cakep. mari kita mulai ibadah hari ini. Yes. Mari kita akan mulai ibadah kita dan kita akan memuji nama Tuhan bersama. Di sini senang, di sana senang. Sukacita anak-anak? Tentu. Nah, kalau masih sukacita, kita lanjutkan lagu pujian kita. Oh, sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak berjumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku.
menyediakan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan akan menguatkan kita. Kita dengan pujian langit dan bumi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu, tetapi firman-Mu tinggal tetap. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam renungan di kebaktian persekutuan pada pagi hari ini. Mari anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa, mohon Tuhan yang pimpin supaya semuanya berjalan dengan baik dan kita diberikan hikmat untuk mengerti. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini. Kami bersyukur jika Tuhan berkenan memberkati kami hadir bersama-sama saat ini untuk beribadah kepadamu Tuhan. Mohon pimpinanmu dalam ibadah kami dari awal hingga selesai. Dan biarlah kiranya saat kami dengar-dengaran firman-Mu, Engkau yang memberkati, Engkau yang beri hikmat, sehingga anak-anak-Mu boleh mengerti dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pimpinan. Amin. Ya anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar di dalam firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, kalau kalian sudah buka Alkitabnya, maka akan ada judulnya di situ dalam Alkitab kalian, yaitu Ananias dan Safira. Ya, tentunya ada beberapa dari kalian yang sudah mengerti atau pernah membaca Alkitab ini, membaca kisah ini. Ada juga yang mungkin baru pertama kali. Tapi mari kita bersama-sama belajar apa yang dikatakan Tuhan dalam hidup kita melalui kisah tentang Ananias dan Safira. Kita membaca. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar."
Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Anak-anak sekalian, ini adalah kisah yang luar biasa, di mana ada sepasang suami istri punya sepakat untuk memberi persembahan kepada Tuhan melalui hasil penjualan tanahnya. Tetapi rupanya itu tidak berkenan dan membawa dampak yang besar, yaitu kematian dari keduanya, baik Ananias maupun Safira. Karena apa? Karena rupanya mereka bersama-sama sepakat untuk berbohong. Ya, berbohong, mengatakan dusta, mengatakan hal yang tidak benar. Mereka sepakat itu, dan dampaknya mereka mati. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, mereka bersepakat untuk mengatakan, memberikan sejumlah uang dari hasil penjualannya, dan dia katakan itu seluruhnya. Berbohongnya di situ. Seharusnya dia mengatakan ya setengahnya, bukan seluruhnya, tetapi mereka mengatakan seluruhnya. Tetapi yang diberikan adalah setengahnya. Nah, itu suatu hal yang tidak benar dan rupanya mendatangkan kematian bagi mereka berdua. Nah, anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita belajar tentang sebuah kejujuran. Bagaimana kejujuran itu punya dampak yang besar, punya berkat juga ketika kejujuran itu dilakukan. Ya, kenapa sih kita itu harus jujur? Ya, kenapa kita harus jujur? Kalau jujur kan seringkali kita malah mendapat hal yang tidak baik. Mungkin kalau kita nggak jujur, kita nggak akan menerima hasil yang besar, ya. Tidak menerima berkat yang besar. Tapi rupanya salah. Kita harus jujur di dalam kehidupan kita. Kejujuran harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus melakukan kejujuran? Kita harus jujur. Kita lihat dulu, jujur itu apa? Ya, jujur itu apa? Jujur itu adalah lurus hati. Nah, lurus hati. Lalu jujur itu tidak berbohong. Ya, tidak berbohong itu artinya mengatakan yang sebenarnya. Nah, tadi Ananias Safira tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan separuhnya, padahal dia mengatakan seluruhnya, padahal yang diberikan adalah separuhnya. Ya, nah itu berarti dia tidak jujur, dia berbohong. Kemudian jujur itu apa? Tidak curang. Ya, tidak curang itu artinya ya mengikuti semua aturan yang berlaku, ya, tidak melakukan yang melawan aturan, ya. Nah itu namanya jujur, ya, tidak curang. Nah dari pengertian itu anak-anak sekalian bahwa ini adalah suatu perbuatan yang baik, maka firman Tuhan pun juga mengajarkan tentang kejujuran. Kenapa kita harus jujur dalam hidup kita? Kita harus memegang kejujuran, melakukan kejujuran, ya. Yang pertama anak-anak sekalian, kejujuran itu adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan, betul, ya. Kejujuran adalah perintah Tuhan. Di mana perintah itu ada? Ada di dalam 10 hukum Taurat. Nah, kira-kira nih ada yang ingat nggak itu tentang kejujuran? Atau supaya tidak berbohong, ya. Nah, mari kita lihat dalam Keluaran ya, pasal yang ke-20 ayat yang ke-16. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh anak Tuhan. Kejujuran adalah perintah Tuhan untuk dilakukan oleh umatnya atau anak-anak Tuhan. Nah, ini kejujuran ya. Keluaran pasal 20 ayat 16 ya, dikatakan demikian. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ya, berkata yang benar artinya jangan mengucapkan saksi dusta, ya. Jangan bersaksi dusta, jangan mengucapkan hal yang tidak benar tentang sesamamu ataupun tentang banyak hal, ya. Karena Tuhan tidak suka rupanya dengan semua kebohongan, ketidakjujuran itu. Kenapa? Karena kalau kita anak-anak Tuhan, ya, maka kita harus menjalankan perintah Tuhan, betul enggak? Ya, perintah Tuhan itu apa? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Bukan hanya tentang sesama, tetapi dengan apapun yang kita lakukan, kita harus jujur. Ya, kejujuran itu harus
dilakukan oleh setiap anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak jujur atau mengatakan tentang kebohongan, tentang suatu dusta, maka firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44. Yohanes 8 ayat yang ke-44, apa dikatakan di situ? Demikian firman Tuhan. Karena kita ini adalah anak-anak Allah, nah kalian, Bapak dan semua guru yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak-anak Allah. Mari melakukan kejujuran, janganlah kita hidup dengan kebohongan. Dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-44 dikatakan demikian. Ya, ada yang bisa membacakan? Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Yuk, kita baca supaya kita itu nanti mengerti, oh ternyata kalau bohong itu atau berkata dusta itu bukan anak-anak Tuhan, tapi anak siapa ya kira-kira? Kalau bukan anak Tuhan, ya firman Tuhan berkata demikian. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, kalau orang yang suka berbohong, orang yang suka berdusta, itu bapaknya siapa? Tuhan Yesus bilang, iblislah bapamu. Ayo, siapa mau jadi anak-anak iblis? Pasti nggak mau kan? Nah, kita lihat bahwa hari ini kita belajar bahwa kejujuran itu adalah perintah Tuhan, supaya kita tidak mengucapkan saksi dusta, tapi yang diucapkan adalah kejujuran. Ya, ingat, kejujuran itu juga perintah Tuhan. Yang kedua, kejujuran adalah bukti kita ini takut akan Tuhan. Kejujuran bukti takut akan Tuhan. Nah, kalau moto kita di dalam sekolah kita apa? Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Nah, di sini juga takut akan Tuhan itu adalah akan membawa orang itu akan berkata dengan jujur, melakukan kejujuran. Ya, melakukan kejujuran. Dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dianya Tuhan. Nah, anak-anak sekalian dikasihi Tuhan, inilah siapa yang berjalan dengan jujur, orang itu takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya itu menghina Tuhan. Ya, jadi anak-anak sekalian, bahwa kejujuran itu merupakan satu bukti bahwa kita itu anak yang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Supaya dengan demikian hidup kita itu akan mengalami berkat yang luar biasa. Ya. Karena kejujuran itu mendatangkan berkat. Nah, kejujuran itu mendatangkan berkat. Nah, berkatnya apa? Ya. Bapak bisa menyimpulkan sedikit saja dari banyak berkat-berkat Tuhan dalam kejujuran kita. Tetapi ini yang pertama, ketika kita berdoa, doa kita akan diperkenan Tuhan. Kalau kita berdoa dengan penuh kejujuran, ya, dengan penuh kejujuran. Kejujuran dalam hal apa? Kita mengakui dosa, ya. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Nah, itu harus mengaku kepada Tuhan. Ya, mengakunya apa? Kalau tadi kita belajar tentang arti kejujuran itu apa? Lurus hati, ya, tidak berbohong, ya kan? Terus kemudian apa? Mengikuti aturan yang ada, itu jujur, ya, apa adanya, ya, mengikuti dengan benar. Nah, anak-anak sekalian, berarti kita mengakui dosa kita kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, ya, dan artinya juga mau bertobat nantinya. Ya, setelah mengaku dosa masih melakukan dosa, nah, itu nggak benar. Berdoa menampun, maka doanya akan diperkenan. Tuhan akan mengampuni. Dan juga berdoa tentang hal-hal yang lain pun harus dilakukan dengan kejujuran, akan mendatangkan berkat.
Mau berdoa untuk orang tua supaya diberkati Tuhan, berdoalah dengan memiliki hati yang jujur. Ya, hati yang benar-benar mengasihi orang tua, hati yang benar-benar mengasihi teman-teman, mengasihi guru, mengasihi sesama. Itu doanya sungguh diperkenan Tuhan. Ya, dalam Amsal pasal 15 ayat 8 dikatakan demikian. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang yang jujur dikenannya. Ya, doa orang yang jujur diperkenan Tuhan. Jadi pastilah kalau kita berdoa dengan jujuran, maka Tuhan akan memberkati. Berkat itu akan ada. Dan doa-doa kita akan mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Ya, anak-anak sekalian, kemudian berkat apa lagi yang kita dapatkan ketika kita memiliki hati bahkan berlaku jujur? Yaitu kita ini mendapat kasih daripada Tuhan. Kita dikasihi Tuhan. Ya, Amsal pasal 16 ayat 13 dikatakan demikian. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Siapa yang gak mau dikasihi Tuhan? Dikasihi Tuhan artinya bahwa kita itu disayang Tuhan. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar anak-anak Tuhan. Tidak ditinggalkan, tidak ditelantarkan, tetapi dikasihi. Dikasihi artinya apa? Dipelihara dalam hidup kita, dicukupkan keperluan kita. Ya. Bahkan tadi di atas doanya kita dikenan oleh Tuhan. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, maka berlakulah jujur dalam kehidupan kita. Ya, sangat penting untuk melakukan kejujuran itu. Jangan sampai seperti Ananias dan Safira tadi, karena dia tidak jujur, dia bohong, akibatnya Tuhan menghukum dia. Dia mati pada saat itu juga. Ananias terlebih dahulu, kemudian istrinya bersepakat, dikatakan benar, kamu jual rumah segini atau jual tanah segini, benar sekian, langsung mati dia karena mengatakan hal tidak benar, padahal yang dijualnya itu lebih. Ya, nah anak-anak sekalian dikasihi Tuhan, kejujuran sangat penting. Kejujuran itu adalah perintah Tuhan. Kejujuran itu adalah bukti bahwa kita itu anak yang takut akan Tuhan. Kejujuran itu akan mendatangkan berkat bagi kita sekalian, bagi kalian, bagi Bapak dan semua orang yang melakukan kejujuran. Dan berkatnya luar biasa, anak-anak. Orang yang jujur itu sulit sekali dicari di dunia ini. Hampir semua manusia itu melakukan kebohongan. Oleh karena itu, mari kita sadar, ya, kalian harus menjadi orang yang jujur. Karena itulah hakikat menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Tuhan, memiliki kejujuran dalam hidupnya, baik perkataan maupun juga perbuatan. Dan bahkan di dalam hatinya itu jujur. Apa yang keluar ada di dalam hati dikatakan dalam mulut dengan sebenar-benarnya dan dilakukan dengan sebenar-benarnya. Itulah kejujuran yang sejati. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Berkata, berbuat, dan berpikir dan merasakan dalam hati kejujuran. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami sehingga kami diingatkan tentang hidup kami, tentang kejujuran. Kebohongan adalah kekejian bagi Tuhan, dan ketika mengatakan kebohongan maka iblislah menjadi bapaknya. Tetapi Tuhan tidak menginginkan hal itu. Kami anak-anak Tuhan sudah seharusnya kami melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan untuk berkata jujur, tidak berdusta, dan juga menjadi anak yang takut akan Tuhan, membuktikan dirinya dengan kejujuran. Berkatilah Tuhan anak-anakmu ini ketika jujur di hadapanmu, jujur di hadapan semua orang, di hadapan orang tua, guru, dan di hadapan teman-temannya. Bahkan Tuhan memberkati anak-anak yang jujur. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu hari ini. Biarlah anak-anakmu akan dituntun dalam kejujurannya supaya membawa berkat bukan hanya bagi anak-anak sendiri tetapi juga bagi orang yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan anak-anakmu supaya hidup dalam kejujuran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak, kita akan menutup ibadah kita akan bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan hari ini. Biarlah persekutuan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan untuk segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang akan memberkati dan menolong kami. Kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Allah senantiasa menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.